Dimana tragedi ini Bolok ya, ini membuat kendaraan itu mengalami kestukan hingga 50 sampai 51 jam ya. Dan dalam tragedi ini ada 17 orang meninggal dunia Bolok. Hai Bolo, selamat datang di channel Najah Bercerita. Di sini saya akan menceritakan tentang sebuah tragedi parah atau kemacetan parah dan terhoror di sepanjang sejarah Indonesia. Di mana tragedi ini Bolo ya, ini membuat kendaraan itu mengalami kestukan hingga 50 sampai 51 jam ya. Dan dalam tragedi ini ada 17 orang meninggal dunia Bolo. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja cekidot. Nah, dalam tragedi ini Bolok ya, ini dinamakan sebagai tragedi Brexit pada tahun 2016. Brexit sendiri itu singkatan dari pintu tol keluar Brebes Timur ya. Dan memang pada saat itu kemacetan parahnya yaitu di area pintu tol keluar tersebut Bolok ya. Nah, pada saat itu tol tersebut itu baru diresmikan. Ya, tol Trans Jawa yang hingga ke Brebes ini itu baru diresmikan. Dan itu digadang-gadangkan akan bisa mempercepat waktu perjalanan atau memangkas waktu perjalanan hingga 4 jam. Namun ternyata Bolo, pada saat itu bukan mempercepat waktu hingga 4 jam, malah justru membuat kemacetan parah sekali. Karena memang pada saat itu nih Bolok ya, itu loket pembayarannya itu tersedia sekitar hanya 3 loket saja. Dan sistemnya itu kayak masih manual untuk pembayarannya gitu loh Bolok ya. Dan pastinya kalau masih manual ya, penjaga pintu keluar tol tersebut ya pasti ya ibarat kata untuk misalkan apa ya, pembayarannya misalkan gak ada kembalian harus nuker dulu, atau misalkan pun tersedia kembaliannya itu kan memang tidak secepat seperti ya yang otomatis seperti sekarang ini pakai e-money gitu loh Bolok ya. Dan pada saat itu juga kenapa terjadi kemacetan yang begitu parah ya, yaitu karena minimnya fasilitas penunjang seperti akses BBM atau bahkan seperti toilet ya, semacam kayak ya kamar mandi umum lah Bolok, dan juga pos medis begitu. Nah, pada saat itu pula Bolok, dalam kemacetan panjang ini konon katanya itu sampai 20 hingga 33 km ya. Kemacetan kestukan ini hingga 33 km. Dan untuk maju nih dengan jarak tempuh hanya 100 meter aja itu kayak butuh waktu berjam-jam gitu loh Bolok katanya. Ya. Ini ngeri sekali. Amat sangat ngeri ya. Ditambah lagi pada saat itu kan memang arus mudiknya itu sangat padat banget karena itu menjelang hari raya pada tahun 2016. Jadi benar-benar ya ini banyak sekali kendaraan yang menumpuk di area tersebut. Ditambah lagi pada saat itu karena memang minimnya fasilitas penunjang seperti akses BBM, jadi kayak ada tuh kendaraan yang kehabisan bahan bakar sehingga dia nggak bisa maju. Stucklah dia di situ. Semakin macet lah tuh, di belakangnya semakin macet. Ya, tapi alhamdulillahnya pada saat itu Bolo ya, warga sekitar itu kreatif nih.
mereka memanfaatkan momen ini, dan memang mereka juga ibarat kata selain memanfaatkan momen ini sebagai ya untuk mencari rezeki, mereka juga kayak pasti niatnya ingin membantu gitu loh. Mereka di sini menjual tuh bahan bakar ya atau bensin eceran itu mereka jual ya, mereka tenteng, mereka jual tuh kepada para pengendara yang memang mengalami kemacetan. Namun sayangnya Bolo pada saat itu ya, per 1 liternya warga mematok hingga 50.000 pada tahun 2015. Ya mungkin mereka juga kayak butuh effort ya untuk masuk ke jalan tol tersebut sampai menjualnya hingga 50.000 ya. Kalau memang itu disepakati dan pembeli juga ngerasa nggak masalah ya nggak apa-apa gitu loh Bolo ya. Tapi intinya memang ya apa ya, penjual bensin eceran ini memang cukup membantu sekali, karena memang pada saat itu konon katanya banyak sekali kendaraan para pemudik ini ya mengalami kehabisan bahan bakar tersebut. Ya, tak hanya di situ Bolo. Ya, saking kreatifnya juga ya, para warga ini membuka semacam toilet dadakan ya, toilet umum dadakan nih, dibuka nih ya. Dan itu benar-benar membantu sekali juga pada saat itu, karena memang kalau terjebak macet, maju nggak bisa, mundur nggak bisa, malah justru pada saat itu kebelet pipis lah, pup lah, atau apalah, ya pasti mereka terbantu sekali adanya toilet dadakan ini. Dan itu cukup kreatif sekali pada saat itu. Ya kreatifnya itu ya terjadi, muncul ya karena memang ini tuh stuck gitu loh Bolo ya. Ada yang sampai 2 hari 3 malam, ada yang sampai 2 ya 3 malam juga, atau sampai intinya ada yang 1 hari 2 malam, atau 2 malam 3 hari, atau mungkin ya 3 malam juga, karena memang kemacetan parah ini ya dari tanggal 3 sampai 5 Juli 2016 pada saat itu ya. Tak hanya itu juga ya, banyak sekali para pemudik ini Bolo ya, itu kayak dehidrasi ya, karena memang pada saat itu ya mungkin nih mikirnya mereka lewat jalan tersebut ini enggak selama seperti yang dibayangkan, sehingga mungkin juga kayak persediaan makanan mereka atau minuman mereka tidak begitu banyak gitu loh Bolo pada saat itu. Jadi memang konon katanya banyak yang sampai dehidrasi, banyak sampai yang mengalami kelelahan, banyak sampai yang ibarat kata punya penyakit bawaan nih, tiba-tiba kambuh nih, atau kumat nih, atau bahkan ada yang sampai mengalami serangan jantung. Dan memang pada saat itu para korban ya yang terjebak macet ini kayak sulit sekali mendapatkan bantuan, atau tidak sempat mendapatkan bantuan ya, karena memang saking macetnya gitu loh, sehingga ambulan ini kayak sulit untuk menolong ya, sulit untuk sampai ke kendaraan para korban tersebut ya, karena memang terjebak macet juga, ambulan nggak bisa masuk gitu loh Bolo. Ini memang parah banget pada saat itu ya. Dan pada saat itu juga ya 17 korban yang mengalami, mohon maaf ya, semacam kayak gangguan di kesehatan mereka hingga mereka meninggal dunia. Itu juga benar-benar kayak ya tadi, sulit untuk diselamatkan, sulit untuk dievakuasi karena memang macetnya begitu parah. Dan rata-rata katanya ya sebagian besar itu lansia ya, dan anak-anak gitu loh Bolo ya. Dan kebanyakan dari para korban juga ya yang memang tidak meninggal juga pada saat itu tuh kayak badannya capek, lelah juga, stres juga ya karena memang jalan ini nggak bisa gerak sama sekali, kayak kendaraan nggak bisa gerak sama sekali, jalan ini penuh banget gitu loh Bolo ya. Makan minum ya di dalam kendaraan, ataupun kalau keluar juga kayak ya melihatnya pemandangan ya mobil-mobil yang pada stuck juga gitu loh Bolo ya. Dan pada saat itu Bolo memang banyak sekali warga yang ibarat kata ya menjual makanan, minuman ya, walaupun harganya lebih tinggi ya daripada harga biasanya, tapi itu cukup ibarat kata
ya cukuplah menolong para korban yang terjebak kemacetan ini pada saat itu, karena memang ya pada saat itu kayak mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh Bolo ya. Ada juga nih uniknya Bolo ya, yang dimana mereka mengalami kemacetan ya, mereka di sini kayak ibarat kata udah pasrah. Ada yang ya beritanya ada yang udah pasrah, beritanya juga ya mereka ya menikmati momen di dalam kendaraan ya, walaupun agak-agak pengap gitu loh Bolo, karena mereka juga harus menghemat bahan bakar pada saat itu sehingga AC tidak dinyalakan atau mesin dimatikan gitu loh Bolo ya. Untuk beribadah pun mereka ya di dalam kendaraan, ada juga yang di luar kendaraan, mereka kayak ya sholat mungkin berjamaah dengan keluarganya atau dengan anggota pemudik yang ada di dalam kendaraan tersebut gitu loh Bolo ya. Ini benar-benar amat sangat mengerikan, karena memang pada saat itu ya ibarat kata persiapannya tentang pembukaan jalan tol ini memang belum yang 100% banget ya. Jadi memang ya tadi masih minim fasilitas penunjang, dan memang pada saat itu ya katanya ya memang itu apa ya, ketika adanya kemacetan itu kayak memang tidak segera untuk diatasi pada saat itu, katanya semacam itu. Tapi intinya semoga hal tersebut tidak terjadi lagi, karena memang sekarang ini ya sistem tentang ya pertolan Indonesia memang ya sudah diperbaiki, dan memang pada saat ini juga semuanya sudah apa ya, ibarat kata tidak manual lagi ya, semuanya udah praktis nih pakai e-money, dan memang fasilitas penunjang juga sudah ibarat kata memadai gitu loh Bolo ya. Dan intinya semoga tidak terjadi lagi, dan kita doakan untuk para korban di tragedi Brexit tahun 2016 ini ya, semoga mendapatkan tempat yang layak di sisi Sang Maha Kuasa, amal ibadahnya diterima oleh Sang Maha Kuasa, dan para keluarga korban ya yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan, kekuatan, dan semoga ya intinya apa yang sudah terjadi ya untuk para keluarga korban ini bisa tergantikan dengan sesuatu hal yang baiklah untuk mereka, dan doa terbaik untuk mereka. Dan saya juga cukup berbelasungkawa atas kejadian ini, begitu ya. Dan intinya Bolo, ini adalah sebagai pembelajaran penting untuk kita semua ya. Kalau kita misalkan mudik, kalau bisa memang ya kita persiapan ya secara pribadi ya, persiapannya harus lebih optimal lah Bolo ya. Nah, terima kasih juga Bolo sudah mendengarkan cerita dari saya. Semoga apa yang saya ceritakan ya bisa menjadi informasi lah untuk kita semua. Ambil sisi positifnya, hilangkan sisi negatifnya, dan mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Bye-bye Bolo.